kebenaran semua ucapan Nabi sudah tidak diragukan lagi, karena semua ucapan dan tindakan beliau adalah petunjuk dari Allah. Demikian pula saat beliau menceritakan adanya larangan mengunjungi suatu tempat tertentu. Sebenarnya adalah tidak ada tempat yang dikutuk, tetapi manusialah yang dikutuk karena perbuatannya yang menyimpang. Tetapi ada sebagian tempat tersebut setelah mendapatkan azab dari Allah, kemudian dihuni lagi. Contohnya adalah kawasan Yaman. Itu adalah tanah air bagi orang-orang Sabah. Mereka telah dihancurkan dan kemudian dihuni lagi. Bahwa nasihat Nabi adalah agar tetap memelihara rasa takut ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu yang terkena azab tersebut, karena reruntuhannya yang masih ada akan mengingatkan akan murka Allah. Tempat itu adalah Hijrah atau Al-Hijr, yang oleh pemerintah Saudi dilaporkan tengah berupaya mengubah situs warisan peradaban kuno yang terletak tidak jauh dari wilayah Al-Ula menjadi tujuan wisata global untuk membuka diri terhadap seluruh dunia dan mendiversifikasikannya sebagai tujuan pariwisata dan ekonomi negara, agar tidak hanya bergantung pada sumber minyak saja. Tempat misterius kuno ini yang disebut Hijrah atau Al-Hijr, yang sekelilingnya dipenuhi dengan gunung-gunung besar dan ukiran bangunan yang sangat indah yang tidak tersentuh selama berabad-abad, dan sekarang UNESCO telah mengakuinya sebagai salah satu warisan tertua di dunia. Menurut para arkeolog, bahwa pembangunan di gunung seperti yang terlihat di tempat itu bukanlah pekerjaan manusia biasa, sebab di masa kini saja, saat kita sudah menggunakan mesin-mesin yang sangat modern, sulit untuk membuat monumen-monumen seperti itu. Tempat ini adalah Al-Ula, Maidan-e Saleh atau rumah kaum Samud. Dalam literatur Islam, tempat yang dikenal dengan nama Madain-e Saleh ini adalah disebut sebagai tempat tinggalnya kaum Samud atau bangsa Samud, yakni mereka adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam yang terkenal dengan kekuatan, kemampuan, serta keterampilan mereka dalam membuat berbagai ukiran dan konstruksi pahatan gunung, seperti yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Konon kawasan ini dulunya adalah tempat yang sangat subur dan hijau, di mana setiap tahunnya selalu menghasilkan air yang berlimpah dan hasil panen pertaniannya yang sangat melimpah ruah. Akan tetapi, kekayaan alam yang melimpah ruah ini telah membuat orang-orang kaya dari kalangan kaum Samud menjadi sangat sombong dan kejam, serta mereka gemar menyiksa dan membunuh orang-orang miskin. Melihat keadaan tersebut, lalu Allah telah mengutus Nabi Saleh yang kemudian diutus untuk membimbing mereka, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi, alih-alih menerima petuah Nabi Saleh, kaum Samud malah menantang Nabi Saleh untuk melakukan mukjizat guna membuktikan kenabiannya. Mereka menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari batu-batu di dekatnya. Lalu Nabi Saleh pun berdoa, dan mukjizat pun terjadi dengan izin Allah. Seekor unta besar betina sedang hamil 10 bulan muncul di tengah-tengah mereka dan melahirkan seekor anak sapi. Nabi Saleh lalu memerintahkan kaum Samud untuk menghormatinya. Namun ternyata keajaiban ini masih belum cukup untuk menjadi bukti bagi sebagian besar dari mereka bahwa Nabi Saleh adalah memang seorang utusan Allah. Saat unta betina itu semakin membakar amarah mereka dengan meminum semua air dari salah satu sumur, sehingga kaum Samud tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka kemudian membuat kesepakatan bahwa unta dan kaum Samud akan bergantian mengambil air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemarahan dan ketegangan terus terjadi di dalam diri mereka, dan setelah beberapa lama
kaum Tsamud mengambil keputusan yang fatal dengan melakukan dosa besar dan membunuh unta betina tersebut. Tidak ada penyesalan setelah tindakan itu terjadi. Bahkan masyarakat Tsamud memuji kedua pembunuh yang melakukan tindakan brutal terhadap unta betina itu dan menghargai mereka sebagai pahlawan. Ketika Nabi Saleh memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi hukuman yang akan datang dalam 3 hari, kesombongan mereka bertambah dan mereka yakin telah mengalahkan kenyataan Nabi Saleh. Dan mereka menjawab dengan mengatakan, "Mengapa 3 hari? Mengapa tidak mempercepat hukumannya sekarang saja?" Dan terbukti keadilan dan hukuman Allah cepat dan janjinya pasti menjadi kenyataan. Sebagai hukuman atas hal ini, Allah mengirimkan gempa bumi di tengah malam yang menyebabkan mereka semua mati dan tidak ada seorang pun dari mereka yang bangun lagi. Dalam surat Al-A'raf ayat 78 Allah berfirman, "Lalu datanglah malapetaka yang dahsyat menimpanya sehingga mereka semua terkapar tak berdaya di tempat tinggal mereka. Sedangkan sebagian dari mereka yang selamat karena beriman kepada kenabian Saleh, yang tersisa hanyalah bangunan dan monumen besar yang mereka pahat dari gunung dan batu seperti yang masih tertinggal hingga saat ini." Dikatakan bahwa gunung-gunung yang diukir yang terletak di Hegra yang sekarang disebut Al-Ula itu adalah sisa-sisa peninggalan kaum Tsamud. Gunung-gunung ini telah menjadi saksi dan dilestarikan oleh Allah sebagai tanda untuk mengingatkan kita akan azab dan kekuasaannya, akan rahmat dan ampunannya, dan juga akan hukuman yang menanti para pelaku kejahatan. Hal yang menarik adalah Al-Ula dianggap sebagai kota saudara Petra di Yordania sebelum memperoleh pengetahuan apapun tentang Al-Ula, dan jauh sebelum Saudi membuka perbatasannya. Banyak yang mengira bahwa Petra adalah tempat tinggal kaum Tsamud dan bahwa ini adalah gunung-gunung yang diukir yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kisah Nabi Muhammad menghindari Al-Ula, Ma'idin Al-Saleh. Ketika Nabi Muhammad melewati tempat ini saat berperang di Tabuk, beliau secara khusus menunjuk tempat ini, Al-Hijr, Al-Ula atau Maidan El-Saleh, kepada para sahabatnya sebagai tanda penghormatan. Beliau memerintahkan mereka untuk minum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta Saleh, dan melarang mereka untuk makan dan minum apapun dari tempat itu, dan mereka harus melewatinya dengan tergesa-gesa. Nabi SAW kemudian bersabda, "Janganlah kamu memasuki tempat tinggal kaum itu, kecuali kamu masuk sambil menangis. Dan jika kamu tidak menangis, maka janganlah kamu memasuki mereka, yang akan menyebarkan kamu tertimpa musibah, sebagaimana yang telah mereka alami." Dari hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Bukti para ilmuwan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Salah satu ajaran dasar Islam yang menjadikan kita pengikut Nabi SAW adalah ketaatan kita kepada beliau dan ketaatan kita pada hadis dan ajaran beliau. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi SAW mendapat petunjuk dari Allah, sehingga segala sesuatu yang dilarangnya itu berasal langsung dari Allah. Sebagaimana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertindak atas kemauannya sendiri. Oleh karena itu, jika Nabi SAW melarang kita untuk mengunjungi Al-Ula, pasti ada alasan di balik hal tersebut, baik yang tampak maupun tidak, yang dapat menyelamatkan kita dari musibah, baik di dunia maupun di akhirat. Para ilmuwan masa sekarang telah membuktikan bahwa gempa besar yang terjadi ribuan tahun lalu di kawasan bangsa Tsamud juga telah mengikis lapisan pelindung bawah tanah bumi. Dan keajaibannya, para ilmuwan telah menemukan lubang besar di lapisan ozon atmosfer tepat di atas kawasan area yang hancur itu. Hal inilah yang membuat wilayah tersebut berisiko mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat sinar UV, berbagai penyakit kulit, kanker, dan badai bencana alam. Para ilmuwan peneliti tersebut telah bersepakat bahwa tempat ini
tidak aman bagi manusia untuk tinggal berlama-lama. Hal ini sangat sesuai dengan larangan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang kawasan ini. Di masa lalu, Maidan Saleh telah menjadi rumah bagi orang-orang yang telah dibinasakan oleh azab dan murka Allah. Tempat ini hendaknya mengingatkan kita akan Sang Pencipta, keagungannya, dan kekuasaannya